Saya mengambil keputusan, ada 4 dasar yang dipakai. 1. Prinsip kesetaraan keadilan. Ini nomor 1. 2. Kepentingan umum. 3. Common sense, ilmu, data. Keempat, undang-undang, regulasi. 4 itu. Jadi, dalam banyak kebijakan-kebijakan apapun, bukan hanya kebijakan di masa lalu, tapi kebijakan baru yang mau dibuat, itu kira-kira harus memenuhi 4 kriteria ini. Itu yang dilakukan. Jadi, saya sampaikan bahwa program-program, kegiatan-kegiatan yang memberikan rasa keadilan, yang memberikan manfaat publik, sejalan dengan data, fakta, kemudian ilmu pengetahuan sesuai regulasi harus jalan dong. Semua lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum teman-teman. Saat ini Bang Kica ada di Tebet Eco Park yang dulu dikenal namanya dengan Taman Honda. Dulu waktu belum dirubah, di makeover, bentuknya menjadi park. Setiap weekend Sabtu Minggu biasa Bang Kica datang ke sini untuk berolahraga, menghirup udara segar, menelusuri hijaunya pohon di taman ini. Dan setelah konsepnya dirubah oleh Pak Anies menjadi park, taman ini ditata sedemikian rupa dan ada satu jalan yang membelah taman ini oleh Pak Anies. Di atas jalan tersebut dibangun jembatan penghubung yang bisa menjadi trek jogging, dan taman ini juga dilengkapi dengan beberapa titik-titik bermain anak-anak, dan juga ada beberapa bangunan yang di dalamnya para anak-anak, orang tua, siapapun bisa beraktivitas, ngumpul, baik itu yang sifatnya keluarga ataupun komunitas. Dan tidak ada charge atau biaya untuk masuk di taman ini. Dan inilah bentuk dari ruang ketiga yang dikreasi, diciptakan oleh Anies Baswedan. Bahwa ini makin membuktikan di balik membangun itu harus ada ide, gagasan yang melatar belakanginya, harus ada narasi yang dikembangkan, dan baru setelah itu ada aksi. Jadi barangkali ini juga lah penyebabnya kenapa banyak sekali ganjalan, halangan para pihak yang tidak ingin kiprah Anies maju atau meningkat ke tingkat nasional, ke kiprah yang lebih besar lagi menjadi presiden kita. Kenapa? Karena dasar dari kebijakannya itu, apapun yang diambil itu jelas. Anies menomorsatukan keadilan dan kesetaraan. Karena untuk itulah negeri ini didirikan. Keadilan dan kesetaraan itulah yang nomor satukan oleh Anies, dan itu dibuktikan apapun yang Anies lakukan di Jakarta, tetap acuan utamanya apakah kebijakan ini baik itu yang sifatnya alokasi distribusi anggaran atau yang sifatnya adalah keputusan memberikan konsesi atau kerjasama dengan pihak ketiga, apapun itu yang menyangkut dengan otoritasnya sebagai kepala daerah, selalu yang ke depan adalah pertanyaan apakah ini memenuhi ide-ide keadilan dan kesetaraan. Lalu yang kedua, apakah ide tersebut masuk akal? Masuk akal itu dalam arti kata secara saintifik, ilmu pengetahuan bisa dibuktikan bahwa ide tersebut memang masuk akal. Lalu apakah ide tersebut atau hal yang akan dilakukan tersebut itu sesuai dengan kehendak banyak orang? Baru terakhir barangkali itu adalah apakah ini sesuai dengan aturan. Aturan itu letaknya di nomor 4. Karena aturan tanpa ada unsur keadilan dan kesetaraan di dalamnya tentu akan mendapat banyak katakanlah ketidaknyamanan, banyak protes, banyak orang-orang yang merasa dirugikan oleh aturan tersebut. Jadi sekali lagi dalam analisis Bang Kica, ketakutan dari pihak-pihak tertentu terhadap Anies Baswedan jika dia diberi mandat oleh rakyat banyak menjadi Presiden RI adalah karena pendekatan Anies dalam mengambil keputusan untuk menetapkan satu kebijakan. Saya mengambil keputusan, ada 4 dasar yang dipakai. 1. Prinsip kesetaraan keadilan. Ini nomor 1.
2, kepentingan umum. 3, common sense, ilmu, data. Keempat, undang-undang, regulasi. 4 itu. Jadi, dalam banyak kebijakan-kebijakan apapun, bukan hanya kebijakan di masa lalu, tapi kebijakan baru yang mau dibuat, itu kira-kira harus memenuhi 4 kriteria ini. Itu yang dilakukan. Teman-teman, untuk tidak berbanyak bicara, berbanyak kicau, kita ingin kita semua menikmati yang dulunya dikenal namanya sebagai Taman Honda, sekarang adalah Tebet Eco Park. Selamat menyaksikan. Kepada teman-teman semua yang belum subscribe ini channel, silakan subscribe. Subscribe itu gratis, tidak bayar, dan subscribe itu adalah bagian dari amal sedekah. Karena dengan teman-teman mensubscribe ini channel, artinya teman-teman telah memberi kesenangan, kebahagiaan kepada kami berdua, Bang Kica dan Bung Dela. Saya jadi ingat ya, hebat kamu ya. Itu gedung gede, tapi itu, ya benar saja. Saya ingat aja ya.